si Mimi. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan selamat menonton. Legenda Ratu Pantai Selatan. Di kerajaan Pajajaran yang agung, hiduplah seorang putri bernama Dewi Kadita, satu-satunya anak dari Prabu Mundingwangi. Ia dikenal bukan hanya karena parasnya yang rupawan, tapi juga hatinya yang lembut dan bijaksana. Namun, kecantikan dan kebaikan hati sering menjadi awal dari bencana. Sang raja memiliki seorang permaisuri baru yang bernama Dewi Mutiara. Ia iri dan haus akan kekuasaan. Ia menginginkan anak kandungnya yang naik tahta, dan itu hanya bisa akan terjadi jika Dewi Kadita bisa disingkirkan. Suatu malam, di saat hujan dan mencekam, Dewi Mutiara menemui dukun hitam yang berada di hutan larangan. Berikan padaku kutukan yang bisa membuat semua orang menjauhinya. Biarkan kecantikannya bisa membusuk dan rakyat akan membencinya. Dukun hitam itu mengambil kendi berisi air kuburan, membacakan mantra, dan meniupkan kutukan lewat angin malam yang membelah langit. Esok paginya, jeritan terdengar dari balik kamar putri istana. Kulitku mengelupas. Darah. Kenapa tubuhku terbakar? Tubuh Dewi Kadita dipenuhi borok yang berbau busuk. Rakyat menyangka ia terkena kutukan dewa, dan para pelayan pun lari ketakutan. Bahkan cermin di kamarnya retak saat wajahnya mendekat. Anakku, apa yang terjadi padamu? Aku tidak tahu, Baginda. Jika ini memang takdirku, biarkanlah aku pergi. Atas desakan Dewi Mutiara dan para penasihat yang telah disuap, sang raja terpaksa membiarkan putrinya pergi. Di tengah malam buta, diiringi petir dan hujan deras, Dewi Kadita berjalan sendiri ke hutan, lalu ke lembah dan juga gunung. Tubuhnya lemah, tapi hatinya masih bertahan. Jika dunia menolakku, biar alam yang menilainya. Setelah 7 hari berjalan tanpa arah, ia tiba di tebing curam pantai selatan. Ombak pun mengamuk, angin mengerang seperti monster kelaparan. Langit menjadi merah, awan menggulung, laut bergerumun seolah memanggil namanya. Suara gaib pun muncul dari laut. Masuklah ke dalamku, putri yang terbuang. Biarkan luka berubah menjadi kekuatan. Dewi Kadita melangkah ke laut hingga tubuhnya hilang ditelan ombak. Tiba-tiba, gelombang laut naik setinggi istana. Petir menyambar langit, cahaya hijau menyelimuti lautan. Dan dari dasar laut muncullah sosok Dewi Kadita yang baru. Rambutnya terurai panjang, matanya tajam bagaikan samudra. Kulitnya bersinar halus, gaun hijau zamrud berkibar mengikuti ombak. Ia bukan lagi putri biasa, ia kini berubah menjadi penguasa laut selatan. 3 tahun kemudian, kerajaan Pajajaran mulai diganggu oleh badai yang datang tiba-tiba. Hujan deras turun tanpa alasan, kapal-kapal dagang hancur di tengah laut. Tuanku, semua musibah ini datang dari arah selatan. Setiap bulan purnama selalu ada badai. Tutup mulutmu, itu hanya kebetulan. Namun malam itu, badai datang lebih besar dari sebelumnya. Air laut naik, menelan sebagian pelabuhan. Ombak setinggi istana menghantam dinding kerajaan. Dan di tengah badai, muncullah sosok tinggi bergaun hijau melayang di atas ombak. Matanya menyala, rambutnya terurai begitu panjang dan indah. Wahai istana yang membuangku, apakah kalian lupa siapa yang kalian lukai? Aku datang bukan untuk sebagai anak raja, tapi sebagai ratu lautan. Tidak, ini tidak mungkin. Kau
kau sudah mati. Akulah kematian yang kalian undang sendiri. Dengan ayunan tangannya, ombak menyapu bagian sayap istana. Air melingkari kaki Dewi Mutiara. Tolong, air ini hidup. Lepaskan aku. Air laut menyeretnya masuk perlahan, lalu menghilang tanpa jejak. Setelah malam itu, badai pun berhenti. Langit kembali cerah, tapi rakyat tak pernah melupakan malam tersebut. Hingga kini, jika kau berdiri di pantai selatan saat malam sunyi, cobalah dengar baik-baik. Ombak akan berbisik, suara ombak bergaung, dingin, nan anggun, bersuara. Aku tidak mati, aku bersemayam dalam diam, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menjaga keseimbangan. Bagi mereka yang menyakiti tanpa alasan, laut tak akan diam. Konon katanya, jika seseorang datang dengan hati bersih, ia akan merasakan angin laut seperti pelukan hangat. Tapi jika datang dengan niat jahat, ombak bisa berubah menjadi tangan yang menyeret diam-diam tanpa peringatan. Dan itulah mengapa orang-orang tak berani mengenakan warna hijau saat ke pantai selatan. Konon katanya, warna hijau tersebut bukan sembarang warna, namun itu adalah warna kerajaannya Ratu Pantai Selatan. Lambang kuasa sang ratu, pertanda bahwa lautan punya penguasa. Nah, sahabat si Mimi, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa iri hati dan kejahatan hanya akan berakhir pada kehancuran, sedangkan keteguhan hati dan penerimaan terhadap takdir dapat mengubah luka menjadi kekuatan. Kita juga diajarkan untuk selalu menjaga hati tetap bersih, karena alam seperti lautan dapat merasakan niat baik ataupun niat buruk kita. Sampai jumpa di cerita si Mimi selanjutnya. Dadah!